doa itu ibarat nafas, ya. Bayangkan kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernafas. Artinya apa? Rohani kita mati, rohani kita kering. Kita kalah dengan keduniawian, kita kalah dengan dosa, kita jatuh bangun dalam dosa karena apa? Tidak mempunyai saat teduh yang baik. Rohani kita lemah karena kita tidak makan dan minum firman Tuhan dan doa setiap hari. Berapa lama idealnya rohani kita untuk memperoleh makanan yang cukup? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberi contoh minimal Bapak Ibu 1 jam dalam setiap hari kita luangkan waktu dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, tidak bisakah kamu berdoa 1 jam bersama dengan aku? Ini minimal Bapak Ibu. Minimal saat teduh kita setiap hari itu 1 jam. Itu sangat minimal. Saya ibaratkan itu mungkin cuman sarapan, ya. Sarapan pagi untuk menopang seluruh sepanjang hari. Kira-kira cukup enggak Bapak Ibu? Enggak cukup. Ya. Kalau saya mau bilang idealnya kita untuk menjaga rohani kita sehat dan kuat adalah 3 jam, ya. Coba kita berkomitmen hari ini Bapak Ibu, luangkan waktu minimal 3 jam setiap hari. Apa itu olahraga secara rohani? Kita melayani Tuhan, ya. Kita memberitakan Injil, kita memuridkan orang lain, kita mengasihi sesama Bapak Ibu. Itu olahraga secara rohani. Jadi kita benar-benar memakai hidup kita supaya menjadi berkat buat banyak orang. Landasannya, pondasinya adalah saat teduh kita pribadi tersebut. Kita punya saat teduh yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Kita mengalami yang namanya ada di atas gunung. Mengalami seperti Musa, ya, ada di atas gunung, bersekutu dengan Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Kita juga harus turun gunung, ya, untuk melayani sesama. Itu yang saya sebut dengan olahraga rohani. Kita harus Bapak Ibu melayani karena Tuhan sudah memberi teladan bahwa kita harus melayani sesama. Kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya tinggal di atas gunung. Doa, puasa, tidak melakukan apa-apa pun. Tidak Bapak Ibu. Kita harus turun gunung melayani sesama. Kita tidak hanya menginjakkan kaki kita di atas langit, tetapi kita juga harus menginjakkan kaki kita di atas bumi untuk melayani sesama. Ini yang perlu kita lakukan supaya kita menjaga rohani kita selalu siap sedia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita tidak pasif Bapak Ibu, ya, cuman menunggu doa, no. Di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bangun saat teduh kita, pondasi yang kuat, hubungan yang intim dengan Tuhan, lakukan ini. Yang kedua, kita mulai yang namanya olahraga rohani. Apa itu? Kita melayani, kita mengasihi, kita memberitakan Injil. Apa yang diperintahkan Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Lakukan itu Bapak Ibu. Supaya kita boleh punya goal Bapak Ibu. Boleh, itu baik. Tetapi jangan sampai kita memporsir tenaga kita sehingga kita kelelahan secara fisik maupun rohani. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Itulah yang saya sebut dengan istirahat rohani. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Berikan saat teduh yang terbaik buat Tuhan. Lakukan firman Tuhan yang terbaik. Setelah kita melakukan yang terbaik, apa yang kita lakukan?
Kita istirahat artinya apa? Menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh ketenangan. Aku sudah melakukan bagianku, kini Tuhan yang melakukan bagiannya. Jangan memporsir rohani kita. Jangan memporsir tubuh jasmani kita. Karena hasilnya tidak akan semakin baik, justru akan semakin